Hehehe guys, jangan lupa bantu subscribe dan like-nya ya guys. Jika kita sudah konsisten dalam membuat konten, namun belum mencapai engagement yang maksimal dalam waktu yang bisa dibilang cukup lama, apakah perlu mengganti konten atau bagaimana? Ya berarti tutup akun, nggak cocok jadi konten kreator, nggak apa-apa. Maksudnya gini, konten kreator itu bukan buat semua gitu loh. Nggak semua orang bisa jadi polisi, nggak semua orang bisa jadi pilot, nggak semua orang bisa jadi musisi gitu. Ya ada tandanya juga dong bahwa kita mesti berhenti gitu. Justru ini adalah kesempatan yang bagus kan, kalian udah mencoba jadi konten kreator selama setahun dan nggak works gitu. Nggak apa-apa. Maybe there is another field yang kamu bisa dan mungkin konten kreator bukan bidang kamu, tapi setidaknya kamu udah mencoba. Tapi ya jangan 3 hari ya 4 bulan 5 bulan. Karena emang kehidupan gitu nggak sih? Walaupun lagi rame, ya belum tentu itu pekerjaan cocok buat kamu. Tapi bukan berarti kamu akan gagal di semua pekerjaan. Maka nggak ada salahnya juga berhenti menjadi konten kreator kalau udah dirasa nggak pas. Tapi kalau menurut kamu gimana? Apakah semua orang harus jadi konten kreator? Komen di bawah. Ya, perkataan ini ada benarnya ya. Karena gue juga pernah berpikir, apa ya semua orang bakalan jadi konten kreator dan kemudian bisa menghasilkan, atau apa iya semua orang bakalan jadi ojek online ya. Karena pada masanya ojek online itu satu-satunya cara orang untuk mendapatkan uang yang istilahnya bingung, kalau bingung mau ngapain aja gitu, pasti ujung-ujungnya disuruh mending lu ngojek aja. Itu beberapa tahun silam itu seperti itu ya. Nah, sama halnya seperti ini ya, sayang banget VT yang disediakan oleh YouTuber tersebut itu hanya sebuah potongan kecil, karena mungkin ada lanjutan dari video tersebut yang menyatakan sebuah term dan condition dari bagaimana apakah kita harus berhenti atau benar-benar kita harus jalan kembali. Mungkin video tersebut ya ditujukan kepada para Gen Z ya, yang mana Gen Z ini masih punya umur yang sangat panjang ya, kehidupannya juga masih panjang, masih perlu banyak pengalaman baik dalam mendapatkan pekerjaan yang istilahnya ya masih harus banyak pengalaman lah ya, daripada hanya sekedar mengonten gitu ya. Walaupun sudah banyak terbukti banyak Gen Z yang mendapatkan pemasukan atau finansialnya menjadi baik dari menjadi konten kreator ataupun YouTuber. Jadi intinya memang untuk para Gen Z ya, harusnya memang kalian carilah pengalaman yang lebih banyak lagi ya, masuk ke dalam dunia kerja sambil kalian kembali mengonten ya. Tapi jangan korbankan kerja kalian hanya untuk sekedar konten. Nah, gue setuju dengan kata-kata itu, tapi ada kalanya kondisi seseorang memaksa untuk harus menjadi seorang konten creator ataupun YouTuber. Karena bingung juga, kadang mau melamar kerja terpaut usia atau punya sakit yang memaksa dia tidak dapat bekerja dengan maksimal, sehingga mau kerja kemanapun ujung-ujungnya pasti akan kalah dengan keadaan dan situasi. Dan mungkin ada banyak orang di luar sana yang ingin usaha ya, ingin buka usaha, tapi ternyata terpapas oleh masalah modal. Kita tidak bisa terpatok oleh kata-kata dari coach ataupun mentor-mentor yang sering hadir ya, yang sering mengadakan seminar ataupun workshop ya, yang mendorong orang untuk selalu menjadi wirausahawan ya, yang nyatanya tidak semudah itu. Ternyata ada juga hal-hal yang tidak diceritakan ya, bagaimana mereka mendapatkan modal usaha dan sebagainya. Karena itu banyak juga orang yang mengharapkan kepada kondisi dimana ya udah gue jadi content creator atau gue jadi YouTuber aja ya. Seperti hal yang gue alami saat ini ya, gue udah berapa tahun ini dan berapa banyak akun yang gue buat, dan rata-rata tidak berhasil. Kalaupun dapat view kemudian turun lagi, dapat view kemudian turun lagi ya. Tapi gue yakin maksud dari perkataan dari YouTuber yang di VT tersebut adalah bagaimana caranya kita menyadari bahwa this is enough and we can go through another way. Tapi ya gimana caranya ya, sulit lah untuk orang-orang yang istilahnya umurnya pun sudah tidak Gen Z lagi atau umurnya tidak muda lagi ya. Karena itu banyak sekali orang yang berharap ya, seperti gua yang kaum milenial ya istilahnya, itu berharap banget dari konten creator ataupun YouTuber ya, berharap banget jadi konten creator ataupun YouTuber. Karena mungkin cuman ini satu-satunya cara yang bisa dilakukan ya.
we don't have kalau istilahnya nggak punya modal, nggak punya apa ya istilahnya, mau kerja pun terpaut usia, ya kan lu bisa nyari, lu bisa ini ya. Mungkin untuk beberapa orang yang punya link atau channel ya, istilahnya channel orang dalam, mungkin mereka masih bisa nyari-nyari. Tapi yang orang yang terputus channelnya ya, kadang perjalanan seseorang ya yang akhirnya membuat ya terpaksa gue putus channel ini, terpaksa gue nggak kesini ya. Karena banyak juga orang-orang yang istilahnya seperti gue ya udah gue menghindari hal-hal yang istilahnya buat gue tidak sehat dalam mental gue gitu. Dan nyatanya ternyata selama bertahun-tahun ini malah fisik gue yang kena ya kan. Akhirnya gue sekarang untuk bekerja yang lebih keras itu langsung lebih mudah lelah dan sebagainya, karena gue punya ya gue ada sakit lah gitu istilahnya ya. Gue nggak akan gue ceritain di sini seperti itu ya. Nah oke, back to topic ya, apakah kita harus lanjut untuk jadi content creator ataupun youtuber ya, itu kembali lagi kepada term and condition ya, term and situation ya. Bagaimana apakah umur kita masih jauh, apa kita harus mencari pengalaman baru ya, seperti itu ya. Jadi kita harus melihat kesempatan-kesempatan lain ya, yang seperti di VT tersebut ya, youtuber itu bilang mungkin kita harus stop ya, tapi stop itu dalam artian mungkin kita harus mencari another way ya untuk mendapatkan penghasilan, mendapatkan pengalaman baru ya, sambil kita bisa konten ataupun menjadi youtuber ya. Karena sekali lagi ya, kita tidak tahu video mana yang nantinya akan meledak pada kedepannya gitu. Karena kadang ada video yang diupload sekitar berapa tahun, 7 atau 8 tahun yang lalu, ternyata view-nya baru meledak tahun-tahun ini, seperti itu. Tapi kalau kalian masih pengen untuk jadi seorang content creator ataupun youtuber lah istilahnya seperti itu, maka yang kalian harus siapkan ya tentu saja modal yang lebih ya. Kalau gua terus terang gua nggak ada modal ya, tapi untuk beberapa orang kalian bisa mencari the dark way ya, atau jalan gelap ya untuk menjadi content creator ataupun youtuber, dan itu sudah banyak dilakukan oleh beberapa orang teratas ya istilahnya. Dan itu sah-sah saja dalam dunia ini, dalam dunia konten ataupun dalam dunia youtuber ya. Karena sekali lagi ya, untuk mendapatkan sebuah view atau mendapatkan algoritma, selain kita harus mempelajari algoritma, juga ada trik-trik ya, dimana trik-trik tersebut harus kita paksa dan kita push ya, dengan cara yaitu tadi kita harus punya modal ya. Dan itu juga bukan sesuatu yang ilegal ya, tapi memang sah-sah saja. Namun kembali lagi kepada konten apa yang kita sajikan ya, apakah orang akan tertarik untuk kembali menonton konten kita, atau orang itu hanya sekedar scroll dan ya hanya lihat saja gitu.